Ya, Wow, dapat juara 2 habis itu. dapat juara 2 alhamdulillah. Parah banget. Aduh. Mungkin apa ya, hadiahnya nggak seberapa tapi itu loh pengalaman hidupnya. Bayangkan sang legend Mas Om Ari Lasso Iya, legend. bisa apa ya, mengapresiasi musikmu dan bisa mendengar musikmu itu, aduh, sebagai Gitu ya. seorang pemain musik itu. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang di podcast Auskultasi. Kali ini kita bersama Dokter Dian. Halo semuanya. Belum disuruh nyapa udah nyapa. Oh iya, maaf, saya kan Oh iya. friendly. Oh, friendly. Dokter Diar ini konon katanya dokter tapi sisi. Kata siapa tuh? Katanya orang-orang. Oh iya. Katanya Instagram ya. Karena Kata ini Instagram. beberapa kali aku sering nih kalau misalkan lagi pengen menghibur telinga ya namanya ya. Itu buka Instagramnya Mas Diar ini udahlah nggak terkendali tuh scroll terus. Nah, Mas Diar, Mas apa dokter ini manggilnya? Mas aja lah ya, supaya kelihatan muda gitu ya. Awet muda ya. Awet muda. Mas Diar. Iya, Oh, halo. Pertanyaan pertama ini susah, Mas. Ini kan ceritanya aku yang jadi host. Jadi Mm-mm. pertanyaannya terserah aku, kan aku yang punya rumah di situ. Iya. Mas Diar, pilih mana sih Mas, dokter atau musisi? Waduh. Mau jawaban jujur atau gimana nih? Terserah, bebas. Nah, kalau disuruh milih dokter atau musisi, jujur nggak bisa milih. Gak bisa. Nggak bisa milih. Jadi keputusannya ya pilih dua-duanya, Wow. dokter dan musisi. Nah, tapi untuk utamanya jelas pilih dokter. Ya. Gitu ya. Kalau musik itu bisa dibilang lebih buat hobi aja. Buat hobi. Benar. Karena jadi dokter itu pertama lebih pasti untuk kedepannya kayak gimana. Kamu sekolah kedokteran udah pasti nanti arahnya jadi dokter. Entah kamu mau jadi dokter entrepreneur, dokter musisi, dokter yang bekerja di suatu organisasi, ya lebih jelas gitu loh daripada musisi. Bukan berarti aku bilang di sini musisi nggak jelas ya untuk arahnya kemana. Tapi untuk industri musisi itu menurutku di Indonesia tuh lebih susah daripada kamu udah ada jalan jadi dokter yang udah pasti nanti kamu sudah ada jalan gitu loh untuk menjadi dokter. Gitu ya. Tracknya udah kayak jelas gitu ya Mas ya. Lebih jelas menurutku. Iya. Dan apalagi ya? Apalagi? Menurutku menjadi seorang dokter tuh pekerjaan yang mulia. Jadi ya tidak menutup mata, kita juga butuh mata pencaharian berupa uang ya. Tapi dokter tuh kan ada suatu kelebihan, kita bisa menolong orang, dan ya itu suatu hal yang menurutku apa ya, kayak kita tuh hidup tuh ada fungsinya untuk orang lain juga. Kita Wow. bukan sok bijak loh ya Ede ya. Inspirasi ya. Ini baru pertanyaan pertama udah dapat siraman rohani ini. Iya, langsung banyak bicara, langsung banyak curhat saya. Iya. Tapi keren ya Mas Diar ya. Sekilas aku lihat orangnya kayak suka ngeband gitu di Instagram kan. Gitu kan. Ternyata di balik lantunan musiknya itu ada melodi kebaikan dalam hatinya. Mantap. Waduh, disepik aku Rek. Iya. Tapi keren banget. Ini pertanyaan pertama udah gini. Sebenarnya aku mau memperkenalkan dulu ya yang namanya Mas Diar atau Dokter Diar. Ini sekarang lagi apa sih Mas, internship atau lagi KMPPD atau lagi ngapain ini sekarang? Kalau sekarang sedang mempersiapkan fisik dan mental Waduh, untuk menjalani internship. Iya. Supaya nggak kelihatan nganggur gitu loh bro. Iya, Jadi berat ya. ini sebenarnya aku lagi persiapan mau e-ship, barusan selesai ujian, terus ya ini kemarin tuh abis milih-milih wahana, dan alhamdulillah aku keterima di wahana RSUA di Surabaya. Itu kalau aku bilang sih itu wahana idaman semua anak UNER mungkin ya. Iya. Karena kan seneng gitu loh, kayak kamu itu dari alumni sendiri, dari apa sih namanya,
ya pokoknya dari anak UNER terus bisa bekerja mengabdi di UNER juga kayak gitu. Sendiri ya. Kembali ke kawah Chandra di muka. Benar Iya, sekali. Hostnya bagus ya. Iya bagus. Menarik ya. Atau gantian tuh. saya hostnya, Anda narasumbernya. Jangan gitu. Jangan ya. Ya udah. Kita kembali lagi ya ke pertanyaan-pertanyaan yang susah. Ini ada sekitar 520. Oh enggak sampai. Ya sedikit lah. Kas, siap saya. UKM PPD insya Allah lebih susah dikit. Enggak, gampang. Gampang ya. Yang susah itu nanti dipertanyakan di akhirat. Iya. Nah, oke. Jadi Mas Diar ya. Ini mau menggali tentang kehidupan musiknya Mas Diar ya. Sejak kapan sih main musik? Oke. Jadi aku sebenarnya main musik itu udah semenjak SD. Ceritanya itu jadi di keluargaku, bundaku kan kebetulan ngajar piano nih ya. Iya. Jadi semua anak-anaknya itu diwajibkan untuk belajar piano juga sebagai fondasi musik mereka gitu. Nah, sejujurnya aku sih nggak seberapa suka piano klasik. Kayak apa sih, kayak kurang keren. Bukan berarti aku bilang piano klasik nggak keren loh ya. Iya. Keren, cuma menurutku itu kurang keren aja karena waktu itu waktu SMP aku di SMP 19 Surabaya. Nah, itu sangat getol sekali band-bandannya di Surabaya saat itu. Dan di SMP ku itu yang dianggap keren itu anak band sama anak basket. Nah, di situ terus aku kepin ngeband lah. Jadinya aku belajar drum di situ. Nah, belajar drum tapi karena udah ada basic dari piano, jadi aku jadi lebih ngerti kayak melodi, rhythm dan musik-musik lain gitu. Jadi nggak cuma di drum aja. Ternyata sekarang jadi keren nggak? Ya biar netizen yang bilang, kan tahu. Elegan banget ini jawabannya, artis ini ya. Udah kayak artis ini. Oke. Amin. Gitu ya Mas Diar. Kalau Mas Diar sendiri nih main musik itu lebih prefer dengerin musik apa main musik sebenarnya? Aku dua-duanya. Kebetulan aku penikmat musik juga semenjak kecil juga sih. Karena satu keluarga hobi main musik, hobi dengerin musik, nikmat musik semuanya. Kalau sekarang sih prefer main ya, karena ya aku lebih bisa mengekspresikan apa yang ada di kepalaku, apa yang aku rasakan aku bisa ekspresikan dalam musik kayak gitu. Ya, jadi kalau punya apa istilahnya kita orang Surabaya unek-unek gitu ya. Unek-unek. Itu bisa keluar lewat jari benar banget gitu ya. Kayak curhatnya lewat musik. Curhatnya gitu. lewat musik. Nggak relate ini ya. Waduh. Relate sebenarnya, cuma pura-pura sok humble aja. Sok humble aja ya. Seperti saya juga sok humble barusan. Oke, jadi kalau misalkan main musik ya, sukanya pilih mana? Harus pilih salah satu Mas, nggak boleh dua-duanya. Iya, dari tadi maruk ya, pilihnya dua-duanya terus. Ya udah. Aku main musik sih. Kalau main musik ya. Kalau main musik sukanya main musiknya lagunya orang apa lagu bikin sendiri? Coba. Nah, ini pertanyaan menarik juga. Dulu itu aku lebih suka untuk memainkan lagu orang. Kenapa? Satu, lebih gampang untuk dimainkan karena udah ada fondasinya, udah ada musiknya, udah ada liriknya. Oke, aku cuma tinggal copycat aja, tinggal memainkan apa yang mereka mainkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, nah aku ini di sini kayak merasakan kok kurang ya rasanya. Misalnya aku mainin musiknya orang terus apa bedanya aku sama artis itu? Kayak aku cuma meniru artis itu memainkan musik, tapi bahkan bisa dibilang lebih jelek gitu. Nah terus dari situ aku kan punya taste musik sendiri ya. Kayak aku bisa dibilang suka ke arah R&B dan jazz gitu. Jadinya aku memainkan musik orang tetapi aku aransemen dengan taste musikku sendiri. Jadi di situ aku bermain di aransemen. Gitu ya, jadi lagunya orang tetap main lagunya orang, tapi diolah, diulik gitu ya. Dikulik, benar. Dikulik ya, bukan diulik, kulik. Menjadi versiku sendiri. Versi Diar gitu. Ya benar. Yang aku nikmatin gitu. Iya. Tapi bener sih khas banget ya. Kalau misalkan aku buka Instagramnya Mas Diar itu kayak taste musiknya tuh khas gitu. Aku nggak ngerti ini apa ya, ini jazz atau ini R&B atau apa gitu ya. Kalau koplo, dangdut itu kayaknya enggak ke sana ya. Bukan ranah saya. Bukan ranah saya. Ya, tapi itu ini banget sih Mas. Maksudnya aku kalau dengerin kalau udah buka Instagramnya dia tuh geleng-geleng terus kadang-kadang mantuk gitu. Susah mau ganti akun itu susah gitu loh. Mau exit itu susah. Tapi bagus banget. Nah,
daripada aku terus menerus cuma memuji-muji ya, sekarang waktunya kita menguji. Waduh, Ini. baru lulus UKM PPD diuji Diuji sekarang. lagi. Katanya dokter musisi. Waduh. Mana ininya? Apakah benar? Mari Apakah kita benar? lihat. Mari kita lihat. Gini, ada nggak sih proyek-proyek terbaru gitu Mas yang mungkin mau digarap? Oh, ada. Sebenarnya aku ini lebih ke bikin konten ya, project ya. Sebenarnya ada beberapa project yang aku belum selesai. Tapi karena waktu itu lagi sibuk UKM PPD mau wahana jadinya tertunda. Tapi ada sih, mungkin mau dengerin? Iya, harusnya aku yang nyuruh kok nawarin. Oke. Kan aku hostnya. Ya, aku kan berbaik hati tadi. Iya. Menawarkan sebelum ditawari. Iya udah. Gak apa-apa. Sekarang kita lihat ya teman-teman pemirsa ya, apakah benar ini dokter musisi? Ntar kalau benar di review ya, di komen. Tetap bintang 5 ya. Tetap bintang 5. Oke. Coba. Oke, ini aku coba buka ini. Sound on, iya. Teknis. Ini eksklusif loh ya. Belum aku play di mana-mana, belum aku upload di mana-mana. Wow. Ya, ini sebenarnya konten aja sih, tapi semoga kalian terhibur. Iya. Bentar ya. Iya, oke Mas. Cek. Mungkin sebelumnya mau diceritain dulu sekilas 1 kalimat 2 kalimat ini apa? Coba dideskripsikan. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya ini aku menulis sendiri lagunya. Judulnya tuh Ride numpak motor. Naik motor. Naik sepeda. Ini maksudnya ride untuk naik sepeda. Jadi lagunya ini menceritakan betapa aku senangnya dengan seseorang. Wow. Dan kebetulan kan aku sekarang juga hobi sepedaan nih. Nah, saking senangnya aku dengan seseorang itu, akhirnya aku pengen mengajak dia untuk naik sepeda goes setiap hari gitu. Waduh, pengen Kayak udah seneng goes, ketambahan goes sama si dia. Waduh. Sedang kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Mantap nih. Nih aku play ya. Ya, boleh. I wanna ride my bike with you every day we can do. Yes, I'm sure I'll spend my time with you. When the morning shines or the moon goes bright, I wanna ride my bike with you every day we can do. Yes, I'm sure I'll spend my time with you. When the morning shines or the moon goes bright, I wanna be with you. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oh, mana plus-nya dong? Iya, ayo. Terima kasih. Aku yang terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ya, terima kasih ya. Itu tadi baru berapa menit ya tadi ya? Itu memang Baru 1 menit gak sih? Iya, memang aku niatnya buat konten doang 1 menit. Wow. Sebenarnya selama ini aku kebanyakan bikin lagu itu 1 menit ya. Iya. Karena jujur bikin lagu 2-3 menit tuh tidak gampang, my friend. Iya gitu ya. Bikin 1 menit tuh aku bisa hampir 3-4 hari. 3-4 hari. 3-4 hari. Ya, tapi kerasa sih Mas, maksudnya ini ini garapan yang nggak main-main gitu loh. Maksudnya garapan yang nggak kaleng-kaleng. Aduh, Wah. kerasa sih ya. Terima kasih. Menghujam terima kasih. jantung gitu. Waduh, Tompi dong. Oh iya ya, bukan ya. Iya. Oh, itu jadi lagunya ini sebenarnya ditujukan untuk Untuk si pacar, untuk si dia, untuk si doi ini. si doi gitu loh ya. Iya, si yang doi. gaul dikit lah. Oh iya, maaf ya. Kok hostnya agak mengintimidasi. Enggak apa-apa. Tapi keren banget ya. Jadi itu namanya tadi Ride ya. Ya, benar. Ini bikinnya berapa hari nih? Ini kurang lebih dari 3 sampai 4 hari. 3-4 hari. Untuk nulisnya sendiri mungkin aku dapat idenya sekitar 1-2 hari, terus jadi setiap aku dapat ide itu aku langsung nyanyi humming di voice note. Nah, abis itu aku ke laptop, ke keyboard, aku realisasikan idenya tadi. Wow. Jadi dari humming itu main ke keyboard langsung keluar suara kayak gitu. Waktu itu nyoba nyari-nyari dulu sih sebenarnya. Gitu ya. Terus ya dikulik-kulik akhirnya dapatlah seperti ini. Iya, istilahnya udah perfect pitch gitu ya.
Enggak sih, kalau aku belum perfect pitch. Waduh, kalau perfect pitch itu hal lain. Oh gitu ya, beda ya. Iya. Nggak ngerti musik sih. Waduh, nggak apa-apa. Nanti saya edukasi ya. Iya. Udah kayak edukasi masyarakat ini. Ya udah. Gini, yang menarik nih Mas Diar ya. Aku juga pernah waktu scroll Instagram itu ada namanya lagunya itu gini. Amfisilin. Waduh. Gentamisin. Waduh. Ayo di play ya. Lagu zaman kapan itu? Gini nih, biar tambah asik. Ini kan podcast auskultasi kan. Mungkin beberapa audiensnya kan dokter-dokter. Itu kan bangga melihat sejawatnya Baik, bisa siap. memproduksi musik-musik yang sangat wow, farmakologis gitu. Farmakologis. Iya. Mau nggak Mas? Kalau aku misalkan minta tolong Mas Diar main gitu lagu itu. Sebentar ya, kita cek sound dulu ya. Cek Masih sound dulu bisa nggak ya? apa. Ditunggu. Masih lama kok waktunya kok. Bisa. Ya, fun fact itu sebenarnya lagunya sempat aku juga nggak ngerti itu. Padahal aku buat tuh cuma buat fun. Waktu itu memang lagi stase farmako aku. Iya, setelah farmako terus. Alhamdulillah B sih tapi ya. Alhamdulillah. Woi, sombong dikit. Mohon maaf. Andai kan nggak main musik, mungkin nilainya jadi Mungkin jadi B. Amin. Iya. Amin. Gak sempet belajar main musik mulu nih. Ya udah, coba cek sound. Waduh. Gimana sih lagu? Oh iya. Aduh, ini nih keluar nih talenta musiknya ini. Wah, biasa ini sebenarnya bukan penyanyi, tapi ya udahlah. Tapi suaranya enak gitu kan maksudnya kan? Demi majalah dokter apapun saya lakukan. Wow. Demi keren, auskultasi. Keren. Coba ya. Coba. Ampicillin, gentamisin, amoxicillin. Ampicillin, gentamisin, amoxicillin, azithromycin, ciprofloxacin, ampicillin, gentamisin. Lupa nih lagu sendiri. Ampicillin. Ya udah segitu aja. Wow. Sekian dan terima kasih. Pelas. Parah ini. Waduh. Gitu ya. Bisa ya dokter musisi ini. Inilah wujud dari mahakarya. Halo semua. Iya. Aduh, aku kok jadi gimana ya? Salting jadi nggak tahu mau ngomong apa gitu. Bisa gitu ya. Jadi habis lagi belajar farmako nih. Iya. Ntar ada rencana nggak misalkan mau stase internship, ada lagunya sendiri, lagu khusus internship gitu. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Pinginnya sih aku Gimana? internship itu ya pingin produktif lagi. Kayak sempet proses bermusik itu sempat cut gara-gara yaitu tadi kena OKM PBD. Aku benar-benar fokus gimana caranya supaya bisa lulus tepat waktu kayak gitu. Gitu ya. Jadi sempat ada hiatusnya kosong main musik gitu nggak Mas? Iya benar-benar ada hiatus aku kosong main musik. Iya Mas Diar. Kalau di kehidupan musiknya Mas Diar nih, kadang-kadang bilangnya cuma hobi ya. Tapi kan kadang-kadang kan sekaligus ini ya, satu dayung 2-3 pulau terlampaui nih. Nah selain hobi ya, dari musik itu apa ada kayak mungkin pernah ikut kontes atau mungkin prestasi-prestasi di bidang musiknya Mas Diar apa aja sih, penasaran? Oke, ini bukannya mau menyombongkan diri tapi karena ditanya loh ya. Ya jadi alhamdulillah nih ya, aku sempat memenangkan beberapa lomba bikin jingle, aransemen lagu, terutama di Indo Musikgram. Wow. Ya, jadi kalau di Indo Musikgram tuh bisa dibilang cukup bergengsi pada masanya waktu itu untuk bisa bahkan di repost di Indo Musikgram aja udah seneng gitu, apalagi bisa memenangkan lombanya. Nah, jadi di Indo Musikgram tuh salah satu yang paling aku banggakan dan ini pertama kalinya menjadi titik balikku juga bisa menjadi lebih dikenal di Instagram sebagai musisi. Waktu itu aku menang lomba mengcover lagunya Anji yang Oh Tuhan. Waktu itu aku cover sama sahabatku Monik. Dia penyanyi waktu itu. Ya kita seband lah intinya kayak gitu. Nah
Itu aku inget banget, aku masih maba hitungannya 2015. Masih muda. Iseng-iseng tuh lihat Instagram, ada lomba nih dari Anji, gas nggak Mon? Gas. Akhirnya dari situ aku nyoba aransemen, simpel banget aransemennya. Aku cuma pakai gitar akustik dan Monik nyanyi ala kadarnya kayak gitu. Simpel banget sebenarnya. Tapi alhamdulillah nggak tahu kenapa ternyata Mas Anji suka banget. Tahu Mas Anji Drive? Mas Anji. Iya, Yang Mas Anji suka Drive. dia. Iya. Oh. Dan alhamdulillah masuk sebagai salah satu dari 3 pemenang. Wow, Se-Indonesia. Wow, nggak main-main coy. Ya. Mas Anji berarti yang milih. Mas Anji yang milih. Dia yang menjuri sendiri kayak gitu. Gitu ya. Nah, semenjak dari itu akhirnya aku wah, ternyata aku bisa ya menang dan aku punya kesempatan ya. Nah, dari situ akhirnya aku mencoba lomba-lomba yang lain. Dan alhamdulillah waktu itu pernah menang lombanya cover lagunya Hi-Fi dan akhirnya aku sempat tampil bareng sama Hi-Fi tapi di YouTube. Tampil bareng sama Hi-Fi. Di YouTube, Serius tapi ini ya? Serius. Ya, meskipun secara virtual karena waktu itu sedang pandemi ya. Iya dong. Ya aku menurutku sangat bersyukur sekali sih bisa dikasih kesempatan bermain dengan mereka. Wow. Kayak biasanya di konser aku cuma bisa sing along, cuma tepuk tangan kayak mengagumi dari jauh gitu. Iya ya. Dan sekarang aku bisa selayar sebelahan sama Hi-Fi kayak gitu kayak itu aku bangga banget sih menurutku. Oh iya, sama satu lagi Selagi. yang aku bangga banget tuh aku menang lomba cover lagunya Om Ari Lasso. Itu Iya, langsung. alhamdulillah aku juara 2 kalau nggak salah. Juara 2 se-Indonesia. Apa tuh lagunya? Waktu itu lagunya tuh tentang Indonesia bangkit intinya. Karena waktu itu kita sedang mengalami pandemi ya. Lagi parah-parahnya kasus Covid. Iya. Ya, Wow, dapat juara 2 habis itu. Dapat juara 2 alhamdulillah. Parah banget. Mungkin apa ya, hadiahnya nggak seberapa tapi itu loh pengalaman hidupnya. Bayangkan sang legend Om Ari Lasso. Iya, legend. Bisa apa ya, mengapresiasi musikmu dan bisa mendengar musikmu itu, aduh, sebagai Gitu ya. seorang pemain musik itu Mas, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Iya, betapa Mas. senangnya kayak gitu. Iya. Aduh, kita yang bukan pemusik aja udah kayak geleng-geleng. Wah, ini bukan orang biasa ini, musisi. Enggak kaleng-kaleng ini. Aduh. Iya. Ya, semenjak dari situlah mulai ada tawaran job ini itu. Gitu Sempet juga sih sebenarnya diundang sama apa namanya kayak suatu podcast di luar negeri gitu buat main Luar musik di negeri? sana secara virtual. Apa nih Mas, namanya apa itu? Yang ada. Aduh, sorry, lupa banget aku. Pokoknya pernah lah gitu. Iya. Terus ya, tapi karena waktu itu sedang sibuk ya tuh lah. Ya, itu Harus ya. balance kehidupan mahasiswa kedokteran dan musik itu sebenarnya agak susah. Itu sih yang unik, itu sih yang bikin Mas Diar tuh diundang di sini gitu loh. Kalau musisi mungkin tuh biasa, kalau dokter mungkin bisa dibilang biasa. Kalau dokter ya musisi itu loh. Rahasianya cuma satu, time Apa tuh? management. Time management. Sama konsisten. Time management konsisten. Keep doing what you like, what you love. Wow. Oh iya Mas, ngomong-ngomong gini nih, kan ini kan dokter musisi ya. Pertanyaannya agak berat sih ya. Kalau apakah musik itu ada pengaruhnya nggak sih ke kehidupan seorang dokter seperti Mas Diar ini? Sangat berpengaruh, terutama di kehidupan kampus ya. Iya. Entah kamu di preklinik, waktu kamu udah di klinik, menurutku sangat berpengaruh. Gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Boleh aku cerita dikit ya? Boleh banget. Apa ya? Maaf ya, jadi curhat ya Ini semuanya. sesi curhat ini. Disampaikan saja yang apa yang Bapak rasakan. Oke, siap Dok. Izin menyampaikan Dok. Izin, boleh. Jadi tanpa musik, tanpa aku ngeband di FK UNER, mungkin aku nggak bisa sampai duduk dan diundang ke podcast auskultasi ini. Wow. Bisa dibilang kayak gitu. Waduh, menjilat nih Diar Pasari. Nggak dicatat namanya. Tapi beneran nih, kalau Iya, misalnya iya, aku sampai nggak main musik kan, aku nggak mungkin nih diundang jadi narasumber dokter musisi. Mungkin aku jadi dokter visual yang biasa-biasa saja gitu. Kayak mohon saya maaf. ya. Oi, Aku visual ya, mohon Belajar maaf. loh aku loh. Dokter yang sangat berakhlak, Mas Zamzam ini ya. Jangan. Ganti tema. Jadi oke, ganti tema. Kembali ke saya. Kembali ke saya. Oke, saya narasumber ya. Nah, jadi kenapa aku bilang sangat berpengaruh?
musik ini sangat membantu aku terutama di kehidupan sosialku di kehidupan preklinik dan klinik. Jadi kebayang nggak kamu bisa main ngeband sama seorang staff? Gimana caranya bisa kayak gitu kalau nggak lewat musik? Terus akhirnya kamu bisa punya hubungan sosial di luar pengajar dan murid kayak gitu kan menurut aku itu sih keren gitu loh. Iya sih keren. Dan dari musik ini aku menjadi lebih banyak senior gitu, kayak aku waktu masih preklinik itu udah kenal sama senior yang udah jadi dokter dan sekarang alhamdulillah udah jadi PPDS. Nah dari situ akhirnya aku lebih kenal banyak senior lagi. Ini bukan sombong sih, tapi waktu itu aku juga pernah ngisi di acaranya Pogi itu acara simposium berkalanya Opjin. Oh iya. Nah di situ aku membantu kakak kelasku Mas Audi buat ngeband untuk mengisi acaranya. Keren banget. Nah Iya. dari situ akhirnya aku dikenal sih, Iya, tapi iya. dikenalnya sebagai itu loh Diar DM yang pintar main musik. Wow, keren Ya, loh. Aduh. meskipun bukan dikenal sebagai DM pinter visual, tapi nggak apa-apa lah, paling nggak dikenal dulu gitu loh. Iya, iya. Udah nitip nama gitu. Pinter. Selain itu apalagi ya? Ya aku jadi bisa. Nah ini yang menurutku sangat berkesan sekali. Aku bisa mengisi wisudanya UNER, bukan cuma Iya. FK UNER. Nah Uner ini ya? tuh Uner ya? sangat menarik sekali. Iya benar. Karena jadi selama ini kalau wisuda UNER itu ya mereka kebanyakan mengundang artis entah dari mana, artis luar lah pokoknya untuk mengisi di acaranya UNER. Sampai suatu saat Dokter Gadis itu memiliki ide. Nah beliau meminta bagaimana kalau mahasiswa yang mengisi acaranya UNER sendiri kayak gitu. Nah kebetulan karena Dokter Gadis saat itu beliau yang mengurus wisudanya. Nah Dokter Gadis menyarankan bagaimana kalau dicoba diisi sama musisi dari FK UNER. Wah, musisi dari FK UNER Nah nih. waktu itu aku inget banget, aku cuma berdua sama Mas Brekma. Mas Brekma itu angkatan 2013. Iya, Sekarang udah PPDS Opjin alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku main keyboard, Mas Brekma main saxo, sama kita pakai dua vokal. Waktu itu ada Mbak Prisil sama Mas Reza 2014. Tuh kan keren banget nggak sih Iya. bisa saling kenal sama senior yang jaraknya lumayan. Aku kan 2015. Jauh ya. Iya 2015, 2014, 2013. Nah di situ waktu pertama gladi bersih itu sempat kayak sempat diremehin gitu sih sama panitianya kayak Gitu ya. ini apaan sih kok musik kayak gini. Kayak apa ya, bukan sorry gimana ya, kayak ini yakin dah gitu bisa mengisi dengan baik gitu, kayak sempat dipertanyakan kayak gitu. Ternyata pas udah eksekusinya di hari H, alhamdulillah udah sangat diapresiasi sama wisudawan sama orang-orang tua mereka kayak gitu. Dikasih aplaus yang cukup meriah menurutku. Meriah ya. Dan akhirnya setelah dari situ ini menjadi suatu tradisi di mana setiap wisuda UNER akhirnya diisi sama anak UNER sendiri. Dan kebetulan alhamdulillah aku sempat mengisi 3-4 kali ngeband di UNER. Dan dari yang awalnya aku cuma main keyboard sama saxo doang, akhirnya aku bisa negosiasi supaya menjadi full band, supaya lebih megah. Menjadi full band, akhirnya jadi gantian. Jadi misalnya wisuda tahun ini anak FK UNER, nanti tahun ini bulan apa gantian anak FKG atau anak FISIP atau mana gitu. Nah sempet aku membantu juga bandnya anak hukum gitu. Bantu gimana tuh? Bantu itu jadi kan aku ini sebenarnya pemain drum ya. Iya. Pemain drum. Tapi waktu itu aku bantu menjadi gitarisnya. Soalnya apa ya? Aku lebih di aransemennya sih, mengatur aransemennya, terus sekalian bantu jadi gitarisnya karena gitarisnya mereka nggak bisa. Nah terus akhirnya berlanjut. Ya setiap
alhamdulillah setiap FK UNER dapat kesempatan untuk mengisi, aku dikasih kesempatan lagi untuk mengisi musik di acara wisuda di kayak acara gitu. wisuda ya. Wow, keren banget. Jadi itu kayak apa, titik balik ya atau apa Titik istilahnya? benar. Sebelumnya ngundang artis dari luar, tapi Iya. kalau misalkan di orang dalam ada yang musiknya jos, kenapa enggak? Benar. Iya benar. kan, gitu Dan ya kan. ini juga bisa apa ya, Menginspirasi membantu, juga ya. iya menginspirasi dan membantu mendorong nama FK UNER ini loh. Anak kedokteran tuh nggak cuma belajar doang, iya. mereka juga punya talent yang sebenarnya bisa ditunjukkan Iya, kayak iya. gitu. Banyak ya berarti kalau kita pikir-pikir itu juga anak FK semua kalau misalkan kita cari juga kelebihannya potensinya itu luar Iya biasa. benar ya, banget. Pasti nanti yakin nggak sih bakal muncul Mas Diar yang baru gitu? Aku yakin. Iya kan ya. Ini Wow. OTW. OTW. Zam-zam. Aduh. Oke. Jadi Mas ini mungkin pertanyaan terakhir ya ini ya. Menjadi dokter sekaligus musisi. Kira-kira ke depan punya rencana apa untuk musiknya? Untuk musiknya. Iya. Mau cuma sekedar hobi atau ada agak ditekuni bikin project-project yang gede gitu? Oke. Jadi untuk musiknya mungkin aku tetap keep it as a hobby aja dulu. Karena ya namanya dokter, di sini kita berhubungannya langsung dengan sesama manusia, ini tanggung jawab yang besar. Jadi aku tetap harus fokus di dokter itu dan menjadi tenaga medis yang baik, yang proper. Tapi untuk musik ya keep it as hobby. Mungkin aku sebenarnya punya cita-cita untuk mempunyai studio musik kayak gitu. Tapi studio musik yang benar-benar premium, yang dimana misalnya nanti ada artis main ke Surabaya nanti bisa latihannya di studio dokter gitu. Diar gitu ya. Ya benar, mungkin untuk musik jadi aku keep it as hobby dan mungkin sebagai bisnis juga asik. Benar. Asik. Iya. Oke. Ada pesan nggak terakhir Mas, mungkin 1 kata 2 kata buat teman-teman anak-anak FK atau mungkin non FK atau pada para dokter-dokter, kan sekarang Mas Diar juga udah jadi dokter Diar ya, ada pesan nggak buat mereka sih? Ya pesanku ya mumpung masih muda ya, mungkin teman-teman adik-adik gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Misal kamu ada hobi musik, ada hobi mungkin bikin podcast kayak gini, atau hobi apapun lah itu, hobi yang positif, gunakanlah waktumu sebaik mungkin dan embrace yourself, upgrade yourself, jalankan hobimu sebaik mungkin supaya hobi itu nggak cuma untuk menyenangkan dirimu sendiri, ini bisa berguna untuk kamu ke depannya. Misalnya hobi olahraga, nanti kamu jadinya punya relasi dengan orang-orang yang olahraga, mungkin kamu bisa menjadi dokter olahraga juga karena kamu bergeming di sana. Dan jangan lupakan juga untuk dokternya, jadi jangan cuma fokus ke hobi juga, dokternya juga dijalanin. Paling enggak berusahalah untuk stay on track. Tetap meskipun kamu ya tidak sevisual itu, agak patol-patol, tapi paling enggak usahakan kamu bisa tepat waktu lah lulusnya kayak gitu. Dan jangan lupa olahraga, penting. Mumpung masih muda nih, jangan lupa olahraga ya. Benar. Wow. Aplaus ya. Ini keren banget sih Mas Diar, pesan terakhir itu benar-benar menyentuh kita semua ya teman-teman. Jadi kita baik yang dari mahasiswa kedokteran yang udah jadi dokter, atau kita tetap menjadi dokter yang baik, kita tetap menjadi dokter yang amanah, dokter yang kompeten. Benar banget. Sambil kita juga nggak kehilangan hobi kita, nggak kehilangan life kita gitu ya, life. Benar. Jadi kita tetap jadi dokter yang keren, yang unik, yang nyentrik, yang sip pokoknya. Ya, terima kasih banyak sejawat yang udah nonton ini podcast. Kita ketemu bintang tamu yang luar biasa dan dia udah cerita dari awal perjalanannya sampai sekarang dan juga pesan-pesan kehidupan yang disampaikan dari Dr. Diar atau Mas Diar ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Majalah Dokter karena kita akan bikin podcast yang gak kalah menarik lagi. Ya, gitu Mas Diar ya. Oke, siap. Sebelumnya aku juga terima kasih banyak untuk Majalah Dokter dan Auskultasi Podcast sudah mengundang aku. Ini sangat menyenangkan sekali sesi seperti ini. Oke, kita ini selang kan?
Islam. Gini aku salat Jumat, Bro. Oke. Bukan kesimpulan. Oke.